Nah, citra budaya yang bersifat memaksa tersebut membekali anggota-anggotanya dengan pedoman mengenai perilaku yang layak dan menetapkan dunia, makna, dan nilai logis yang dapat dipinjam anggota-anggotanya yang paling bersahaja untuk memperoleh rasa bermartabat dan pertalian dengan hidup mereka. Dengan demikian, budayalah yang menyediakan suatu kerangka yang koheren untuk mengorganisasikan aktivitas seseorang dan memungkinkan meramalkan perilaku orang lain. Ya. Jadi budaya orang Dayak ini misalnya dia kan takut hantu misalnya kan. Ya, ngapa? Dari kecil tuh ada untuk menakut-nakutkan kita itu, jangan kau pergi ke sana tuh. Ya kan ada jin mata tunggal, jangan kau ke sana tuh, nanti ini itu. Jadi itu hasil cipta pikiran manusia, kemudian perilakunya akhirnya ditambah lagi, padahal ke sana itu maksudnya supaya jangan kena gigit nyamuk. Kalau di sana kan ada bibit nyamuk gigit lalu kena malaria, lalu dia gila. Itu banyak orang udah gila dia pergi ke sana. Padahal itu adalah ya endemiknya malaria di situ. Ya kan? Atau ada penyakit apa di situ? Ya. Nah, jadi yang bisa meretas itu apa? Ya kan? Penelitian. Contohnya minuman teh itu ditemukan secara tak sengaja. Jadi jatuhlah daun teh itu, ya kan, ke minuman, lalu kok dirasakan enak. Itulah budaya minum teh. Atau pil kina. Pil kina itu ditemukan tak sengaja. Jadi kina itu jatuh di kolam itu, jadi orang meminumnya lalu sembuh dari malaria. Nah itu artinya penemuan yang tidak disengaja. Ya kan? Mengapa orang bisa berhalusinasi? Betul, itu terjadi di situ. Ya kan? Karena ada faktor-faktor paradigma di situ ya yang melatar belakanginya. Ya sehingga jangan heran kalian akan berhadapan dengan situasi di situ. Seorang katekis, ya kan? Sampai orang sorot, masa seorang katekis guru agama ke dukun? Ya kan? Mengapa? Karena udah terdesak tadi. Ke orang pintar misalnya. Ya kan? Tidak. Jangan menyalahkan itu. Itu tadi. Itu panjang. Karena budaya, waktu kita belum terdidik, budaya kita adalah pengetahuan yang disampaikan. Ya kan? Nah, jadi harus dicari nilai filosofinya. Contohnya misalnya gini. Ada seorang tokoh agama, karena berisik bunyi kucing tuh, akhirnya dia minta muridnya itu ambil kucing. Ya kan? Ikat kucing tuh. Karena dia ngeong sana, ngeong sini, ngeong sana, lewat kan. Macam-macam muridnya menafsirkan. Wah, mungkin kucing itu untuk mengantar kekusukan atau kucing ini buat sial. Ya macam-macam perspektifnya. Ya kan? Matilah gurunya, ndak ngasih kan? Ya kan? Gambaran ke muridnya. Ya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari, diinterpretasikan. Jadi murid yang turunannya itu bilang, kalau kita mau kusuk kita cari kucing. Setiap kali mau ibadat cari kucing kan. Nggak tahu murid itu sebenarnya itu berisik, mau melafalkan doa berisik. Ya kan? Nah, jadi banyak cara-cara itu bisa membuat kita terjebak dalam situasi, ya kan, mempengaruhi iman kepercayaan kita. Apakah itu sah-sah saja? Ya kita lihat, selama itu tidak melanggar 10 perintah Allah. Ya, memang banyak pembenaran-pembenaran ini nanti. Ya, itu kalian akan hadapi ya. Tiba-tiba tidak sembuh-sembuh, lalu dengar, oh, di sebelah tuh bisa nyembuhkan. Kontan baik katanya kan. Bahasa kontan baik nih kan meyakinkan. Ya kan? Dia juga berdoa, dia juga ya kan perdukunan. Jadi ada dua. Yesus itu bukan satu-satunya tapi salah satunya. Jam berapa selesai? 12 belum? Jam 2. Jam 2 berapa? 2 pas. 2.15. Belum kan? Ini saya cerita dulu nih. Yang lainnya tinggal kalian baca lah ya. Nah, udah paham lah nih ya. Memang ada. Dari ringkas. Mantap. Tapi saya tadi mau lihat implementasinya. Ini saya cerita tadi tuh. Ya. Ya. Karena ilmunya udah ada. Ya.
tinggal aplikasinya tadi. Nah, jadi ya, sampai di mana tadi ceritanya tuh yang saya cerita ini tadi? Hah? Sampai kucing kan? Nah, akhirnya kucingnya itu dipakai. Akhirnya sekian generasi baru tahu setelah catatan gurunya dibaca oleh murid yang ketujuh. 7 turunan. Udah mati, ada catatan ya, rupanya gurunya yang dulu yang utama katakan kucing itu mengganggu doanya. Tapi untuk merubah itu sulit. Nah, jadi saya ada cerita kemarin ya tentang orang Jepang dan orang melindas kuburan. Enggak apa-apa juga dia enggak. Kena kita misalnya ya bisa burut lah, demam lah, inilah itulah. Ya kan? Mengapa bisa? Itu tadi. Ya, paradigma kalau sudah menjadi keyakinan, ini kan paradigma kita berpikir nih, keyakinan kita tuh. Ya. Sama tadi saya katakan, iman itu harus ada dulu baru bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau enggak ada iman itu kalau dalam ilmu pengetahuan itu paradigma. Kalau iman itu harus ada. Sama seperti Nikodemus, dia memiliki iman. Lalu dia dialog dengan Yesus. Dia lalu total mengikuti Yesus. Ada dialog di situ terjadi. Bagaimanalah kalian mau diikuti orang? Ya kan bahkan kalian nanti ngomong. Kan kalian ini sumber literasi. Kuliah agama tapi kok dia ini kok tidak ke gereja. Jadi berat sorotannya kawan-kawan. Ya kan? Salib yang kalian pikul itu salibnya berat. Ya. Tidak bisa kalian, kami kan hanya manusia. Tidak bisa. Karena kalian sudah masuk di sekolah tinggi agama Katolik negeri ini. Karena itu tadi dasarnya. Jadi sorotan. Orang tidak bisa membiasakan itu. Kalian datang ke kampung, kalian nanti disuruh mimpin doa, homili, baca kitab suci, memimpin lagu, macam-macam. Ya. Jadi itu perlu dipahami. Nah, makanya ada ya, kalau kita baca sebenarnya itu ya, ada hal-hal tadi. Jadi kebudayaan itu beraneka ragam. Ya. Kebudayaan itu diteruskan melalui proses belajar. Nah, ini. Kebudayaan itu terjabarkan dari komponen biologi, psikologi, sosiologi, dan eksistensi manusia. Kebudayaan itu berstruktur. Kebudayaan itu terbagi dalam aspek-aspek, kebudayaan itu dinamis. Ya. Nilai-nilai budaya dalam kebudayaan itu relatif. Tapi ingat, ya, memang dia rumit. Budaya adalah suatu perangkat rumit nilai-nilai yang dipolarisasikan oleh suatu citra yang mengandung pandangan atas keistimewaannya sendiri. Citra yang memaksa itu mengambil bentuk-bentuk berbeda dalam berbagai budaya seperti individualisme kasar di Amerika, keselarasan individu dengan alam di Jepang, dan kepatuhan kolektif di Cina. Nah, lalu citra budaya yang bersifat memaksa tersebut membekali anggota-anggotanya dengan pedoman mengenai perilaku yang layak dan menetapkan dunia makna dan nilai logis. Kalian nanti ada belajar logika enggak? Yang dapat dipinjam anggota-anggotanya yang paling bersahaja untuk memperoleh rasa bermartabat dan pertalian dalam hidup mereka. Ya belum memang. Dengan demikian budayalah yang menyediakan suatu kerangka yang koheren untuk mengorganisasikan aktivitas seseorang dan memungkinkannya meramalkan perilaku orang lain. Bisa meramal. Kalau misalnya mata kiri bergiri, ini ada kejadian nih. Kalau mata kanan berkedip nih, ada keberuntungan. Kalau tangannya gatal, ini sebelah kanan mau dapat duit. Sebelah kiri mau keluar duit. Ya kan? Kalau cicak bunyi, itu benar. Kalau kupu-kupu datang, itu tamu. Ya kan? Jadi, ya kan? Sugesti itu muncul, akhirnya tahayul. Kalau udah tahayul itu bahaya. Ya kan? Akhirnya macam-macam lah kalian kembangkan. Sebagai katekis, kalian janganlah melakukan tahayul-tahayul itu kembali. Saya bisa membuat tahayul. Kalian bisa membuat tahayul. Memang benar Pak, di kampung kami Pak. Iya kan? Bahkan jangan jauh Pak.
pastor Pak kena pukul hantu di situ Pak. Bayangkan pastor dipukul hantu. Saking untuk melegasikan keyakinan kalian itu tidak bergeser. Ya kan, padahal di situ memang ya kan banyak akar kayu, dan setiap malam akar kayunya itu ya kan seperti bergerak, melingkar karena dia mencari ya bernapas. Maka hati-hati kalau orang ya di rumah lalu ada tanaman hidup di kamarnya, itu tidak boleh. Karena dia akan mengambil CO2 kita. Paham enggak? Kamu ada tanaman banyak, lalu ya kan, kamu tidur di situ bunga hidup banyak, kamu akan sesak napas terus. Nah, karena dia tanaman itu pada malam hari dia akan mengambil CO2 kita. Maka mimpinya yang aneh-aneh misalnya. Ya kan? Oh, ini mimpi kena kejar ular nih. Oh, ini ada orang mau dengan kita nih. Ini dikena kejar anjing nih. Oh. Jadi ada tahayul-tahayul yang dibangun ya dalam sistem budaya itu. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Saya mau bertanya soal iman dan budaya ya Pak. Jadi di kampung saya itu pernah, saya kan ikut penyembuhan orang itu secara secara adat orang Dayak gitu kan Pak. Apa tuh? Besamsam, belala. Ada pokoknya dengan persyaratan kayak ada ayam apa gitu. Belenggang. Bukan bedukun, ada namanya. Hati-hati kalau mendiskreditkan bahasa bedukun tuh lain lagi. Ya, lenggang. Di situ ada kata-kata yang saya dengar tuh kayak itu tuh kayak doa kepada Tuhan gitu Pak. Jadi itu Oh. Jadi begini. Ada memang tradisi budaya penyembuhan itu, misalnya kayak belenggang itu yang memang ya. Ya, ada namanya lagi itu, misalnya saya udah lupa ya. Ada tradisi-tradisi penyembuhan itu, misalnya orang diisap keluar tulang bawang, batu, peniti, kayu belian ya. Itu semacam magic, ya kan? Karena pernah terjadi, ya. Ini istrinya aja tidak sembuh kena dia, tapi dia menyembuhkan orang. Orang itu percaya itu sembuh. Kalau tiba-tiba dia gigit, keluar paku bekarat, ya kan? Kayu belian, ya kan? Berbagai macam, ya kan? Tiba-tiba dicari dari tanah itu ada barang busuk. Oh, ini nih kena kan ujung-ujungnya kan gini. Budaya-budaya itulah tadi pengetahuan yang mungkin belum nyampai dari itu. Saya pikir kita tidak menyalahkan nenek moyang kita, tetapi pengetahuan nenek moyang kita itu terputus. Jadi sebenarnya mungkin ada penyembuhan tertentu ya. Dia menggunakan syarat-syarat tertentu itu. Tujuan yang pertama adalah orang ini yakin enggak sih mau sembuh. Makanya disiapkan bunga, ya kan? Ayam hitam, anjing hitam, ya kan? Kemudian pelepah pinang itu, ya kan, mayang. Itu kan sulit-sulit dapatnya sebenarnya. Lalu kalau bisa nanti sekitar ya sebelum jam 6 sore itu sudah 6 sore itu sudah selesai lah ritualnya. Ya. Jadi ada syarat-syarat tertentu ya yang harus dilakukan, itu keyakinan. Sama seperti kalau orang menyantet seseorang atau itu kan sebenarnya itu proses dendam yang membara. Kemudian ya ada hal jahat yang datang di situ, bisa setan atau iblis, ya kan? Lalu itu bisa terjadi. Nah, penjelasan kalau yang kamu alami itu kan adalah namanya pengobatan tradisional berdasarkan ya kan keyakinan orang-orang yang meyakini yang bisa mengobatinya. Keluar enggak penyakitmu? Oh, bukan.
Nggak, yang diobati itu sembuh nggak? Hah? Ya, nanti kan jawaban orang pintar itu satu. Ya. Oh, kurang ini. Ya kan, dilihat ayamnya ini. Pokok ada alasannya. Oh, ada yang nih. Pandai, pokok dia pandai lah dia melakukan manipulasi pikiran. Setan tuh hebat, dia memanipulasi pikiran orang itu. Kita tidak mau menganggap. Ya kata kakek saya belis. Dia kan damaraku. Dia bisa ya mengobati orang. Tetapi dia takut hantu. Saya agak bingung juga dia. Ya kan? Ya kalau saya tidak Katolik, saya jadi dukun lah. Karena cocok misalnya. Ya kan? Hah? Bisa jadi. Jangan kan Katolik jadi dukun. Katolik lalu murtad bisa. Baru jadi dukun. Orang dibaptis lalu ndak itu antikristus bisa bermunculan. Itu ndak bisa. Justru itu kalian 46 orang ini ya kan? Paradigma berpikirnya tuh mau jadi apa? Ya kan? Jadi kalau dari awal kalian kuliah di sini mau mengembangkan ilmu lain, ya berbeda. Ini mengembangkan ilmu pendidikan agama. Ya, jelas ya? Kalau ingin mengembangkan ilmu pendidikan agama, membangun ilmu pendidikan agama, yang kalian pelajari adalah buku-buku yang menunjang ya pemikiran kalian. Ini tertarik dengan ilmu komputer. Ya enggak masalah kalian belajar ilmu komputernya, tetapi ilmu komputernya porsinya kan hanya berapa? Kayak ilmu sosial budaya dasar ini kan hanya 2 SKS. Maka saya lebih banyak ke aplikasinya ya. Karena ilmunya ini kontekstual, dia ini berkembang terus. Ya. Maka kata Julian Hockey, seorang ahli biologi dari Inggris, membagi kebudayaan juga menjadi 3 wujud, yaitu ya Mentipac, Sociapac, dan Artepac. Ya kan? Itu udah tahulah kalian. Ya sampai di sini ada yang mau bertanya? Masih ada waktu kan? 5 menit. Silakan. Mengapa orang peramal itu dia bisa meramal orang tapi dia tidak bisa meramal dirinya sendiri? Nah itu hebat kan memang. Kata Mama Loren dulu tuh, dia udah meninggal. Dia tidak bisa ya. Kata-katanya ya kan? Saya ya kan tidak bisa merubah nasib Anda. Andalah yang merubah nasib Anda. Tetapi saya bisa membantu merubah nasib Anda. Itu kehebatannya. Tapi udah meninggal. Dia mau ngeramalkan tahun berapa tuh, dia gelap. Rupa dia mati rupanya. Dia tidak bisa melihat lagi ke itu. Ya. Jelas ya? Dia bilang tuh, dia udah ngomong jujur. Ya kan? Saya tidak bisa merubah nasib Anda. Coba catat tuh. Tapi Andalah yang merubah nasib Anda. Lalu dia bilang, saya dapat membantu merubah nasib Anda. Jadi, dia udah jujur, dia tidak bisa merubah nasib Anda. Andalah yang merubah nasib Anda. Ya? Paham enggak? Dia ngomong. Lalu yang ketiga baru, saya dapat membantu merubah nasib Anda. Itu terkenal tuh. Saya selalu suka dengan pengakuannya. Ya, Mama Loren ini kan awalnya dulu katanya orang Kristen, lalu berubah imannya, lalu dia jadi peramal. Mama Loren ya, coba kalau kalian cari di YouTube siapa itu Mama Loren. Jadi pernyataannya itu. Ya kan? Jadi saya jawab tuh langsung to the point ya. Dia langsung ngomong, saya tidak bisa merubah nasib Anda. Andalah yang merubah nasib Anda. Bagaimana saya bisa merubah nasib Anda, nilai Anda, kalau Anda tidak kerjakan tugas? Tapi terakhirnya sama, ini ceritanya kayak dosen ini kan, tapi saya dapat membantu merubah nasib Anda. Kita bantu dengan ngajar, memberitahu, kan begitu. Ya kan? Oh ini salah, keliru. Kan yang bisa merubah nasib Anda kan Anda. Anda mau dapat nilai A. Bagaimana saya langsung kasih nilai A? Udahlah, tidak perlu. Ini kita hura-hura aja, joget-joget aja. Ini ada waktunya. Ini kan kegiatan kuliah. Oh nyanyi-nyanyi. Bapak tuh tidak asik tuh kuliahnya ceramah saja. Coba lihat yang satu itu metodenya bermacam-macam. Ada andragogi, ya terserah lah. Ya. Macam-macam lah.
Baik, masih ada yang mau ditanyakan lagi? Jangan sampai penasaran. Ya nanti makin lama makin menarik, tanyalah. Kalau yang tidak bisa saya jawab, nanti saya jawab minggu depan, kan begitu. Ya, Saya Pak Ustadz, nah, kan di kampung-kampung 5 menit lagi kan? jadi beberapa itu kepercayaan animisme mereka. Dan nanti jika satu saat nanti kami di PPL-kan di tempat yang jauh sekali, bagaimana merubah pandangan mereka terhadap kebudayaan mereka animisme tersebut, Pak? Nah, tidak perlu susah-susah, teologi doa aja. Karena ada beberapa orang yang tidak percaya, Pak. Ya yang tak percaya itu biasa. Itu tadi celakalah Korazim, celakalah kau Betsaida. Ya kan? Jadi begini, ya. Kita itu tadi sekali lagi, kita beriman itu karena anugerah Allah. Dia belum beriman karena belum mendapat anugerah Allah. Allah telah memberikan anugerah kepadanya, tetapi dia menolak anugerah Allah itu. Makanya tadi, celakalah kau ya Korazim, celakalah kau Betsaida. Yesus sudah melakukan ya penyembuhan dan pengusiran setan di situ. Tapi dia tidak percaya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya kan? Lalu kalian ditempatkan di kampung itu. Ya kan memang kalau kita di situ bukan membina orang yang belum menjadi Katolik. Kalian di tempat situ melaksanakan ya kan PPL. Tidak merubah situasi, tapi justru memberikan pendampingan. Misalnya seorang lektor itu, oh gini Kak, bacanya nih seperti ini. Ya, kita hanya memberikan memfasilitasi saja. Misalnya ada, kita kan tidak akan ngajar sekolah minggu di situ. Ya kita minta cari tahu ada ibu-ibu atau remaja putri atau remaja putra ataupun orang muda, ya kan? Yang mengajar sekolah minggu di situ. Ini ada bahan-bahannya, nah modelnya seperti ini, kan begitu. Ya, kita lebih memberikan solusi gitu. Jadi kita sebagai katekis itu, ya lebih banyak dialog. Tetapi jelas, teologi yang diajarkan Yesus itu kan teologi doa. Tuhan hanya sejauh doa. Makanya doa Bapa kami, doa yang paling mulia diajarkannya. Ya kan? Ya enggak perlu sulit-sulit. Ya, kalau dia belum tahu doa Bapa kami, kalian ajarkan doa Bapa kami. Anak-anak belum hafal Salam Maria, kalian ajarkan doa Salam Maria. Jangan tinggi-tinggi ceritanya, ujung-ujungnya anak-anak itu bingung kan. Sekolah minggu kalian ajarkan tentang misalnya tadi yang saya ceritakan. Ya, ajarkan cinta kasih. Ya kan? Jangan mengajarkan sesuatu yang salah. Saya masih mendapati itu. Kalau kamu nakal nanti kamu dihukum Tuhan Yesus. Tidak begitu, Tuhan tidak menghukum. Tapi Pak, ya kan, kok ayat kitab suci hari ini bilang celaka tuh? Maksud yang dimaksudkan adalah kalau orang tidak bertobat, ya kan, maka kita akan jadi celaka, musnah. Ya. Itu dia. Maka Yesus bilang kebaskanlah debu tuh. Kalau kota itu menolak kamu, sama juga di kampung itu kalau menolak kamu, kebaskan debu. Ya kan? Maksudnya adalah mengingatkan dia harus bertobat debu itu. Bukan lalu kita mengutuki itu. Masih? 5 menit lagi. Coba siapa lagi yang mau bertanya? Ayo, saya lebih suka diskusi gitu. Nanti kalau udah habis menit nanti diskusi lah banyak-banyak. Ya, daripada textbook. Bukunya udah ada di sini nih. Nih, mau bertanya? Hah? Kalau saya bertanya langsung buat kerja kelompok nanti. Bab. Kan itulah tadi. Salah satu hal yang tidak bisa membuat kalian itu merubah paradigma itu adalah kalian masih hidup dalam paradigma. Soalnya kalau kita nggak percaya tuh Kalau saya menganggapnya itu tradisi, ya kan, dilakukan baik, tidak dilakukan juga baik, ya kan, paham enggak? Dilakukan baik, tidak dilakukan juga baik. Tetapi, ya kan, kalau suatu tradisi yang baik, ngapa enggak kita lakukan? Apalah susahnya menghargai, menghormati. Ya kan? Orang udah buat minuman, ya kan?
ndak kita minum, ndak kita makan. Kalau di budaya Dayak ini hampir semua saya temui, orang itu memberi makan tuh senang tuan rumah kalau kita makan minum habis. Ya kan? Tapi bukan selak. Masa orang makan kita ambil lagi, bukan. Maksudnya ya kan? Ya artinya kalau misalnya dia kasih kita kopi segelas kita habiskan kan senang ya. Tapi ingat ada tradisi lain, dia hanya jepis saja, makan saja. Lalu masih ada sisa. Itu tradisi orang, maka itu tidak akan nyambung tuh. Kalau orang Dayak ya ada misalnya orang Dayak atau orang apa tuh tidak boleh kita tidak habiskan makanannya. Di budaya lain ya itu dibilang selak. Sekarang begini. Kamu melakukan itu takut kena celaka atau karena kamu menghargai atau menghormati. Dalam moderasi beragama itu kan ada namanya menghargai, ya kan, tradisi setempat. Ya kan? Apakah kamu mengucapkan adil kak talino berceramin kak saruga bahasa ingat kak jubota lalu mengubah iman? Kan enggak. Kan ada ajaran tertentu bilang itu mengubah iman. Ya udah susah. Itu harus dipahami bahwa budaya-budaya atau tradisi yang berkembang di Indonesia itu adalah budaya untuk kita nih, mengapalah orang Dayak itu wajib kita ambil ya. Karena ada namanya tradisi makan minum, paham enggak? Tradisi makan minum, tradisi pangari, gotong royong, guyup tuh. Lalu tradisi bercocok tanam, itu udah tradisi ya. Itu wajib. Habis itu tradisi gawai. Tah apalah namanya. Ya kan, mau naik dango kah, mau berape sawah kah, mau misalnya ya kan maka dio kah, ya bahasanya kan istilah yang selaras sekarang gawai. Ya kan, gawai itu kan sebenarnya adalah pesta kebersamaan seluruh masyarakat yang ada di wilayah itu, ya kan, bergembira karena kita sudah selesai panen. Sekarang Imlek itu kan budaya. Adalah pesta panen, ya kan? Yang dirayakan berapa belas hari. Lalu ada, mohon maaf, memang terjadi, memang ada budaya di sana untuk ya berkumpul-kumpul menghamburkan uang untuk ya model kayak ya, nah, seperti itu. Ya. Sekarang misalnya tradisi ampau, apakah itu tradisi yang tidak dicontoh? Itu kan tradisi. Ya. Tradisi itu terjadi beratus-ratus tahun, beribu tahun dan dilestarikan. Nah itu. Sekarang saya tanya, kalau di sini orang bilang kempunan, ya kan? Kalau kamu takut karena ketakut kempunannya, ya kan? Karena banyak terjadi, orang tabrakan lah, tiba-tiba karena dia tidak mau, apalagi kopi lah inilah. Sebenarnya gini, kopi itu kan suatu hal yang susah didapat ya. Susah didapat. Coba kalau orang di kampung beli kopi itu bisa pergi ke kota berpuluh-puluh kilo untuk dapat. Apalagi dulu pakai takin kan. Lalu makanya kalau orang yang dihormati itu, misalnya saya datang ke kampung, kakek saya langsung buatkan saya susu dulu. Padahal tak kemana rasanya ya, tapi saya harus menghargai kan. Dia jerang air panas, kasih saya susu kan. Rasanya tahu kemana. Karena dia menganggap, wah ini dari jauh gitu. Ya kan? Bahkan di salah satu budaya Sanggau tuh mengganti air susu ibu dikasih susu cap kental manis kok. Apakah kita mengolok-olok budaya itu? Wah ada tuh nanti betunang tuh atau bepinang tuh. Ini untuk menggantikan susu. Ya pakai susu cap enak lah. Mau pakai susu apa? Apakah kita lalu tidak menerima budaya itu? Sesama Dayaknya beda jenisnya. Antarannya. Ya. Nah, jadi harus dipahami bahwa budaya-budaya yang tidak berhubungan dengan iman langsung itu tak perlulah kita pertentangkan, paham enggak? Yang enggak boleh, oh, hari Minggu dilarang ke gereja karena tutup. Ah, itu kacau tuh. Masa orang dilarang beribadah gara-gara nutup kampung? Masa kamu disuruh enggak nyambut gara-gara tutup kampung? Enggak bisa kah adatnya dipindah, misalnya di hari Sabtu atau Minggu? Kan itu kesepakatan kan?
Hari Minggu kan kita harus ke gereja menerima sakramen Ekaristi. Lalu itu dipertentangkan nggak? Ya didiskusikanlah. Nah, makanya ya itu jawaban saya tidak akan memuaskan Anda, banyak literasinya yang harus kita pahami. Tapi semakin ke dalam nanti semakin kita akan menggali itu. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu, karya agung-Mu yang telah menyatukan kami. Kami akan menjalankan aktivitas, semoga kami terus bertumbuh dalam iman. Dan yang paling utama kami memahami bahwa mempelajari ilmu sosial dasar ini adalah kami belajar bagaimana kami menghargai karunia kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Semua doa ini kami serahkan ke perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja hingga sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve.